Selamat berjumpa kembali. Kalau yang lalu kita mempelajari tentang tuas, hari ini kita akan belajar tentang bidang miring. Pertemuan yang dulu kita membahas tuas ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bidang miring. Apa sih bidang miring itu? Anak-anak banyak menjumpai contoh bidang miring di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Misalnya tangga atau sekrup. Nah, anak-anak, tangga atau sekrup itu merupakan contoh dari bidang miring. Nah, sekarang apa dan bagaimana bidang miring itu? Yuk kita simak bersama. Bisa tuliskan judulnya dulu ya. Bidang miring. Oke, kita mulai. Yang dimaksud bidang miring itu sebenarnya adalah permukaan datar, anak-anak. Permukaan datar yang memiliki sudut terhadap permukaan horizontal, tapi sudutnya tidak sampai 90 derajat ya. Jadi misalkan ini ada sebuah permukaan horizontal, ini adalah bidang miring, permukaan yang datar tetapi membentuk sudut terhadap permukaan horizontal. Nah, sekian ini adalah panjang bidang miring. Yang tegak ini adalah tinggi bidang miring. Panjang bidang miring kita simbolkan dengan S, tinggi bidang miring kita simbolkan dengan H. Fungsinya apa sih bidang miring? Anak-anak pernah melihat orang menaikkan peti-peti yang berat ke atas bak truk? Nah, mereka menggunakan papan, selembar papan ya yang ditumpukan pada tanah kemudian hingga mencapai mulut bak truk itu. Kemudian peti-peti berat itu akan didorong. Nah, ini akan lebih meringankan kerja. Kalau seharusnya gaya yang diberikan berat kalau untuk mengangkat ya, mengangkat peti, tapi ketika peti itu didorong melalui permukaan bidang miring ini sampai ke bak truk, maka gaya yang dikeluarkan akan lebih kecil. Nah, itu fungsinya bidang miring. Contohnya, selain tangga, misalnya anak-anak berwisata ke pegunungan. Jalan di pegunungan dibuat melingkar, berkelok-kelok melingkar, tetapi lebih landai daripada kalau kita langsung naik lurus, tegak lurus ke arah puncak gunung. Nah, itu akan sangat berat bagi kerja mesin kendaraan. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan di sini, seandainya ini ada benda yang akan kita dorong, kita geser. Nah, ke arah bawah ini adalah berat benda. Kemudian yang ke arah horizontal ini adalah gaya. Anak-anak, di sini ada dua bentuk yang identik, segitiga yang identik. Dari situ kita bisa mendapatkan persamaan rumus yang kita pakai untuk bidang miring. W per F sama dengan S per H ya. W per F sama dengan S per H. Nah, jadi W-nya itu adalah berat benda ya. Kemudian F-nya adalah gaya atau kuasanya. S ini adalah panjang bidang miring. Panjang bit mir, berarti singkat bit mir ya, bidang miring. Nah, kemudian H itu ketinggiannya. Ketinggian bidang miring terhadap acuan yang kita
pakai ketinggian bit mir. Nah, jangan ngantuk ya, bit mir itu adalah bidang miring. Nah, sekarang setiap pesawat sederhana itu pasti punya keuntungan mekanik. Nah, sekarang keuntungan mekaniknya bidang miring bagaimana? Keuntungan mekaniknya anak-anak bisa menghitungnya lewat ini. W per F, jadi beratnya beban dibagi gaya, atau anak-anak bisa lewat S per H, jadi bisa lewat berat dibagi gaya atau panjang bidang miring dibagi dengan ketinggiannya. Nah, sekarang kita coba anak untuk sebuah soal. Misalnya ini basic gambarkan acuannya dulu. Ini ada tanah atau lantai, boleh tanah, boleh lantai ya. Ini acuan. Ini permukaan bidang miring panjangnya. Kemudian ini adalah ketinggiannya. Misalnya panjangnya bidang miring ini 2 meter, ketinggiannya 1 meter. Lalu di sini ada benda yang beratnya 200 Newton. Mau kita geser, kita dorong, kita naikkan. Nah, berapakah gaya yang kita keluarkan untuk mendorong, untuk menaikkan benda ini? Yuk, sekarang kita petakan melalui diketahui. Ketahui dulu supaya anak-anak tahu besaran apa yang diketahui di situ, kemudian apa juga yang ditanyakan. Diketahui, kita tulis W-nya dulu, berat bendanya 200 Newton. Panjang bidang miring 2 meter. Ketinggiannya hanya ya 1 meter. Ditanya. Yang ditanya adalah gaya, berarti itu adalah F ya. Jawab. Nah, jawab. Kita gunakan persamaan bidang miring. W per F sama dengan S per H. Anak bisa masukkan datanya yang sudah kita tulis pada diketahui ini tadi. W-nya 200, F yang kita hitung, panjang bidang miring 2 meter, ketinggiannya 1 meter. Sekarang dikalikan silang anak-anak. 2 kali F, 2F sama dengan 200 kali 1, 200. Sehingga F, gaya yang kita keluarkan 200 dibagi 2, 100 Newton. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, bahwa untuk beban 200 Newton kita hanya memerlukan gaya 100 Newton. Ya, nah sekarang seandainya ditanyakan berapa sih keuntungan mekanik bidang miring, ini pasti batasi ya. Berapa keuntungan mekanik bidang miring? Misalnya anak-anak penasaran menghitung. Nah, coba kita bisa lewat W per F. W per F berarti 200 Y, 200 dibagi 100 F-nya. Keuntungan mekanik bidang miring adalah 2. Atau misalnya anak-anak, Bu, saya mau lewat yang S per H, boleh, oke. Keuntungan mekaniknya S per H sama dengan S-nya, panjang bidang miring adalah 2, dibagi hanya 1, sehingga keuntungan mekanik adalah 2. Nah, demikian anak-anak. Semoga hal yang sederhana ini dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami tentang bidang miring. Sampai jumpa, terima kasih.